Selamat jumpa di Renungan Harian MBC Indonesia, edisi tanggal 15 Oktober tahun 2022. Salam dari hati untuk dunia yang baru. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan para sahabat pada kesempatan ini. Dan kalau kita bermenung tentang bacaan-bacaan hari ini, satu hal yang sangat kuat adalah apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dipuji. Dipuji oleh Rasul Paulus karena iman mereka. Dipuji oleh Rasul Paulus karena pertumbuhan dan perkembangan iman. Dari hari ke hari, mereka diajak untuk semakin mengimani Yesus. Karena itu kalau kita mendengarkan bacaan pertama hari ini, Paulus memuji pertumbuhan iman mereka, dan Paulus memohonkan agar roh hikmat dan pengertian selalu bertumbuh dalam kehidupan jemaat di Efesus ini. Bahkan Paulus memakai kata yang bagi saya sangat menarik adalah mata hatimu menjadi terang. Itu berarti orang diajak bukan hanya melekat dekat dengan Tuhan, melainkan juga dari hari ke hari ia mampu melihat segala hal, terutama kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Dari sanalah orang diajak, jemaat diajak untuk bermenung bahwa dalam kondisi apapun juga mereka menjadi satu kesatuan. Dan itulah kesatuan tubuh mistik Kristus. Kesatuan yang saling melihat, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Karena itu sebagai murid Yesus, di tengah kondisi apapun saat ini, di tengah pergumulan entah yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di negara, panggilan kita adalah ada di tengah gereja dan dunia, ada di tengah masyarakat untuk kita mengambil bagian, mencari jalan keluar, bahkan turut membantu situasi di tengah situasi apapun juga. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kamu mengakui aku di depan orang, maka aku akan mengakui dan aku akan menerima kamu. Dan apa yang terjadi sebaliknya kalau kita menyangkal, apalagi kalau kita dari hari ke hari semakin jauh dari penghayatan iman kita, maka ada tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Karena itu dekat dengan Tuhan, melekat pada Tuhan. Apalagi Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Dan melekat pada Tuhan kita akan berbuah banyak. Iman yang kuat adalah iman yang melekat pada pokok itu dan berbuah banyak. Sebaliknya kita jauh dari pokok itu, maka kita akan mengalami kekeringan, akan mengalami kebinasaan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang menjadi pegangan bagi kita? Sebagaimana dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, marilah kita berdoa semoga kita juga memiliki mata hati yang terang. Mata hati yang terang untuk melihat pengharapan kita yang sesungguhnya hanya pada Tuhan. Mata hati yang terang untuk melihat juga penderitaan yang terjadi di tengah masyarakat, tantangan dan pergumulan, agar kita berjuang menjadi satu kesatuan, ada bagi orang lain. Dimensi yang kedua adalah selalu melekat pada Tuhan. Kita percaya iman, harap, dan kasih. Kalau orang yang memiliki iman pada Tuhan, maka orang juga memiliki pengharapan yang sepenuhnya bahwa dalam Tuhan itu ada sukacita dan kegembiraan. Tapi bukan hanya sebatas itu, kita iman dan harap harus diwujud nyatakan dalam kasih kepada orang lain.
Biarlah rahmat Tuhan menyertai kita. Semoga dari hari ke hari kita menjadi berkat bagi sesama kita.